Halo para pendengar horor semua, selamat datang kembali di Malam Kelabu. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang berjudul Misteri Mobil Timor Berhantu. Dan kisah ini saya dapatkan dari beberapa aplikasi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dan dengarkan cerita ini. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1999. Saat itu, aku masih kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Aku adalah anak pertama di keluargaku, dan ayahku sangat bersemangat sekali dengan kuliahku. Waktu itu rumahku agak jauh dengan kampus, sehingga sehari-hari aku cuma naik bus ke kampus. Lama-kelamaan ayahku kasihan melihatku. Suatu hari, dia mendatangiku dan mengatakan niatan dia untuk membelikanku sebuah mobil untuk transportasi. Karena keadaan ekonomi keluargaku yang tidak begitu berada, ayahku hanya bisa mencari mobil bekas untukku. Aku sangat mensyukuri sekali karena biar bagaimanapun, ayahku sudah berusaha untukku. Jadilah waktu itu, aku dan ayahku berkeliling showroom mobil bekas di sekitaran Jakarta. Setelah hampir seharian berkeliling, akhirnya aku dan ayahku menemukan mobil yang cocok, yaitu sebuah mobil Timor berwarna hitam. Setelah diperiksa, ternyata kondisi mobil masih bagus. Kebetulan ayahku adalah seorang penggila otomotif, jadi dia tahu sekali mesin mobil itu masih bagus atau tidak. Setelah bersepakat tentang harga, akhirnya mobil itu resmi dibeli oleh ayahku. Mobil itu sudah terparkir di garasi rumahku. Aku pun senang sekali. Aku tidak perlu lagi menunggu bus setiap ingin ke kampus. Beberapa minggu saya menggunakan mobil itu. Tidak ada masalah sama sekali ataupun kerusakan apa-apa. Suatu hari, ayah dan ibuku mendapatkan telepon dari keluarga. Mereka mengundang orang tuaku ke acara pernikahan sepupu di luar kota. Karena waktu itu adikku masih kecil, mereka pun ikut, sedangkan aku tinggal di rumah. Mengingat aku sedang ujian saat itu. Akhirnya hanya aku dan seorang pembantu yang tinggal di rumah. Tidak ada yang istimewa. Semua berjalan dengan apa adanya. Hingga suatu malam, aku terbangun karena aku mendengar suara mesin mobil menyala di tengah malam. Aku pun kaget. Karena ketika aku bangun, jelas-jelas kunci mobilku ada di meja belajar. Kok bisa mesinnya menyala? Aku pun memberanikan diri untuk melihat dari jendela. Kebetulan jendela kamarku agak menghadap ke garasi. Pas aku lihat, ternyata benar mesin mobilku menyala. Lampu depan mobilku menyala terang. Aku heran dan agak sedikit merinding. Kok bisa ya? Aku terus perhatikan mobil itu. Tapi baru beberapa menit, tiba-tiba mesin mobilnya mati. Dan suasana pun menjadi hening. Entah kenapa, aku merasa ada yang memperhatikan. Aku pun memutuskan untuk kembali tidur. Keesokan paginya ketika aku mengecek mobil itu, tidak ada tanda-tanda yang ganjil di sana. Hanya saja, aku baru sadar ada bercak darah yang sudah kering di bawah dashboard mobilku. Aku agak panik. Aku pun tak tahu itu darah siapa dan dari mana itu berasal. Aku tetap mencoba positive thinking. Tapi, semenjak itu aku merasa tidak pernah enak pas nyetir, terutama saat malam. Aku merasa seperti ada yang memperhatikan. Hingga pada suatu hari, aku hari itu pulang malam, sekitar jam 11:30-an. Aku pun memasukkan mobil ke garasi. Lalu, aku pun masuk langsung ke dalam rumah. Di ruang tamu aku duduk sebentar. Aku membuka sepatu. Malam itu rumah sepi sekali. Sebagian lampu sudah mati. Udara malamnya juga dingin sekali. Ketika aku ingin masuk, tiba-tiba aku mendengar mesin mobilku menyala lagi. Padahal kuncinya ada di tanganku. Kali ini, suara mesinnya benar-benar kencang. Seperti digas terus-menerus. Aku penasaran. Aku pun membuka pintu rumahku pelan-pelan. Dan benar, mesinnya menyala kembali.
Lampu depannya juga menyala. Pelan-pelan aku coba mendekat ke arah mobilku. Aku penasaran mengapa mobilku menyala dengan sendirinya. Jantungku sudah deg-degan, keringat dingin juga. Makin lama, semakin dekat, dan semakin jelas. Saat aku sudah berjalan beberapa meter dari mobilku, aku melihat ada seseorang di dalam mobil. Sepertinya itu laki-laki yang mengenakan kemeja putih. Tapi kemejanya sudah kotor dengan noda darah. Aku juga mencium bau anyir yang sangat menyengat. Aku langsung berhenti berjalan. Jantungku berdegup semakin kencang, adrenalin teralir deras di darahku. Sekarang seluruh badanku basah dengan keringat. Ketika aku amati kembali lebih jelas, ternyata kepala bagian belakang pria itu terluka. Dari lukanya mengalir darah yang cukup deras. Bahkan kulit kepalanya terkelupas hingga lapisan dalam kepalanya terlihat. Pria itu memegang setir dengan mantap dan kakinya menginjak pedal gas. Aku benar-benar tak bisa bergerak. Aku mau lari, tapi badanku kaku. Aku hanya bisa diam. Mau teriak pun aku tidak sanggup. Tak lama kemudian pria di dalam mobil itu tiba-tiba menengok ke arahku. Ya Tuhan, wajahnya penuh dengan darah. Bahkan darah juga mengalir deras dari matanya. Seketika aku merasa seperti kena serangan jantung. Tubuhku lemas dan pria itu terus menatap ke arahku dari dalam mobil. Sepertinya sangat tidak suka denganku. Aku merasa harus pergi dari sana. Dan dengan sekuat tenaga, aku mencoba berjalan. Selangkah demi selangkah, aku berjalan pergi. Sedangkan mesin mobilku masih meraung-raung. Aku langsung menutup pintu dengan keras saat berhasil masuk ke dalam rumah. Aku langsung jatuh terduduk. Bajuku sudah basah. Begitupun wajahku. Semua basah dengan keringat dingin. Baru saja aku ingin menghela nafas. Tiba-tiba aku mendengar dengan jelas pintuku diketuk. Aku kaget bukan main. Wajahku sampai terasa panas karena kaget. Awalnya pintu diketuk pelan, tetapi lama-kelamaan semakin keras. Aku panik. Akhirnya aku cepat-cepat lari ke dalam rumah. Aku takut tidur di kamarku, karena letaknya dekat dengan garasi. Akhirnya aku tidur satu kamar dengan pembantuku. Kebetulan dia agak berumur dan taat dalam beribadah. Dia tahu kalau aku ketakutan, dan dia menyuruhku untuk tetap tenang. Hingga aku tertidur saat dia sedang berzikir. Dan keesokan paginya hingga aku terbangun, aku pun berniat mencari tahu asal-usul mobil itu. Dari surat jual beli dan surat kendaraan, akhirnya aku tahu nama dan alamat si pemilik mobil Timor itu. Tanpa pikir panjang, aku datangi rumahnya menggunakan mobil itu. Ternyata pemilik mobil itu seorang wanita. Dia sempat kaget ketika aku datang. Tetapi setelah aku ceritakan apa yang terjadi, tiba-tiba wanita itu menangis seraya melihat mobil itu. Dia menceritakan bahwa mobil itu milik tunangannya yang diberikan untuknya. Tetapi sayang, tunangannya meninggal dunia karena kecelakaan. Malam itu mereka sedang bertengkar. Karena bertengkar hebat, sang tunangan tak lagi memperhatikan jalan. Hingga mobil mereka menabrak truk yang membawa bahan bangunan dan besi-besi panjang. Kaca mobil mereka pecah saat besi itu menancap hingga ke dalam. Besi-besi itu juga mengenai kepala tunangannya, hingga ia meninggal di tempat. Karena sudah tidak tahan dengan kenangan buruk di mobil itu, si wanita menjualnya ketika mobil itu sudah selesai diperbaiki. Aku kaget, bahkan sempat kesal saat mengetahuinya. Aku pun akhirnya pamit pulang, dan sebelum aku pulang, wanita itu sempat meminta maaf. Tetapi aku tetap kesal. Aku sempat berpikir untuk menjual lagi mobil itu, tetapi kemudian aku berpikir perasaan ayahku. Aku akhirnya memutuskan untuk berdamai dengan penunggu mobil itu. Saat aku sampai di rumah pada malam hari, sebelum aku masuk, aku sengaja tidak mematikan mesin mobil. Aku tetap berada di dalam mobil. Dengan suara yang agak kaku aku berbicara. Aku tahu Anda mendiami mobil ini. Aku juga tahu apa yang Anda alami. Tetapi aku mohon, jangan ganggu aku atau keluargaku. Aku akan merawat mobil ini dengan baik dan menggunakannya untuk hal baik. Aku juga tidak keberatan jika Anda ingin mendiami mobil ini atau menemaniku. Tapi aku mohon, jangan ganggu aku. Setidaknya kita tidak saling mengganggu. Tiba-tiba aku merasa ada hembusan angin yang dingin di wajahku. Tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Setelah beberapa menit, pelan-pelan aku matikan mesin mobil
dan keluar dari mobil. Ketika aku ingin menutup pintu rumah, sekilas aku melihat lelaki itu duduk di dalam mobil, di bagian depan, tepat di sebelah tempat dudukku tadi. Tetapi aku membiarkannya. Semenjak saat itu, mobilku tidak lagi menyala saat tengah malam. Semua kembali normal, walaupun kadang saat menyetir aku merasa seperti ada yang menemani. Tetapi aku biarkan, toh tidak saling mengganggu. Sayangnya, mobil Timor itu aku jual pada tahun 2003. Bukan karena aku takut, tetapi karena saat itu aku sudah punya penghasilan cukup untuk mengganti mobilku dengan yang lebih baru. Mudah-mudahan pemilik barunya tidak diganggu si lelaki itu. Aku harap begitu. Dan cerita pun berakhir. Itulah cerita kali ini. Senang bisa berbagi cerita dengan para pendengar horor semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang belepotan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain cerita.